Hakikat fungsi perwujudan nilai moral dan hukum. Pengertian nilai moral dan hukum. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu, dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Hukum adalah sistem yang penting dalam memastikan kekuasaan lembaga-lembaga tidak disalahgunakan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat. Nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Nilai erat hubungannya dengan manusia, dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks. Pertama, akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif. Apabila dia memandang nilai itu ada, meskipun tanpa ada yang menilainya. Kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif. Artinya, nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya, keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio. Adapun ciri-ciri keadilan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memihak. Kedua, sama hak. Ketiga, sah menurut hukum. Keempat, layak dan wajar. Kelima, benar secara moral. Jenis keadilan menurut Aristoteles. Yang pertama, keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Kedua, keadilan distributif ialah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya. Ketiga, keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. Keempat, keadilan konvensional ialah seseorang yang telah menataati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. Kelima, keadilan perbaikan ialah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Ketertiban berasal dari kata tertib yang artinya teratur, sedangkan ketertiban di dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik. Selain itu, ketertiban adalah salah satu perwujudan dari keteraturan. Untuk mendapatkan suatu ketertiban di dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu aturan atau hukum. Dengan adanya hukum dan norma yang dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan tercipta suatu ketertiban. Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukkan keadaan yang baik, di mana kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kesejahteraan juga bisa disebut sebagai impian tertinggi suatu masyarakat maupun negara, karena kesejahteraan telah mencakup segala harapan dan cita-cita setiap individu dalam suatu masyarakat. Pada hakikatnya, perilaku atau perbuatan manusia, baik secara pribadi maupun hidup bermasyarakat, selalu terkait pada norma moral dan norma hukum. Norma moral dan norma hukum yang diciptakan dalam suatu masyarakat bernegara bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tertib, aman, dan sejahtera.
Meskipun tujuan dan fungsi hukum telah jelas, di Indonesia masih banyak problematika yang berkait dengan nilai-nilai hukum. Di antaranya adalah 1. Pelanggaran etik. Pelanggaran etik terjadi ketika seseorang melanggar norma moral dalam suatu kegiatan ataupun profesi. Kode etik diciptakan untuk memberikan aturan yang harus diikuti anggota profesi agar menjaga martabat dan kehormatan profesi tersebut, serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan profesi. Meskipun Indonesia memiliki kode etik, masih banyak penyalahgunaan profesi yang berdampak negatif pada masyarakat dan negara, seperti korupsi yang telah menjadi budaya sejak zaman Orde Lama. Contoh pelanggaran kode etik adalah pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja pada hari kerja tanpa keterangan. 2. Pelanggaran hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan di masyarakat. Namun, kesadaran hukum di Indonesia masih rendah. Banyak pelanggaran hukum terjadi mulai dari yang ringan hingga berat, dan keadilan hukum seringkali tidak diterapkan dengan baik untuk rakyat kecil. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan karakter yang baik dan krisis kepemimpinan di Indonesia.